Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah, segala puji syukur kita sampaikan ke Allah ya Rabbi, karena pada malam hari ini, malam ke-25, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan sholat Isya berjamaah, kemudian juga nanti akan diikuti dengan sholat tarawih berjamaah, serta juga banyak teman-teman dan saudara di sini akan beriktikaf. Semoga semua amal ibadah kita di malam yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, ahli keluarga, kepada sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumil kiamat. Dan insya Allah kita pun akan masuk jadi salah satu dari umatnya Rasulullah SAW di akhir zaman ini, dan akan memberikan syafaat oleh beliau di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di malam 25 ini saya masih melihat masih banyak giroh di masjid kita, Masjid Hubul Huda ini, karena Masjid Hubul Huda ini memang sesuai namanya, yaitu masjid yang cinta hidayah. Dan insya Allah kita berdoa semoga hidayah ini akan tetap sama kita sampai kita nanti menghembuskan napas yang terakhir. Dan kalau kita lihat malam-malam ini sudah banyak sekali saudara kita mempersiapkan mudik lebaran ya. Kalau ceramah seperti ini boleh tanya jawab juga ya Pak Ibu sekalian, jadi bukan khutbah ya. Kalau Pak Teddy pulang kemana Pak Teddy? Hah? Bandung. Pak Masran pulang? Enggak. Pak Teddy pulang kemana Pak? Oh kampung. Baik. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kampung kita sesungguhnya adalah jannah. Ya, kampung kita sesungguhnya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam dan ibunda kita Siti Hawa juga berasal dari surga, betul nggak? Jadi kalau saya tanya, Bu, Ibu kampungnya di mana, Bu? Oh. Nggak mau pulang kampung ke sesungguhnya, Bu? Hah? Kemana kampung sesungguhnya, Bu? Masya Allah. Lagi kita semua ini berasal dari Adam dan Hawa. Jadi kampung kita di mana? Surga. Ada yang pengen ke Jannatul Firdaus? Mau kan? Mau. Saya namanya Ferry Firdaus. Kalau Ferry itu artinya kapal. Kalau Firdaus artinya surga Firdaus. Jadi saya bawa orang ke surga. Saya sendiri belum tentu. Dan alhamdulillah, kalau kita lihat betapa orang sibuk hari ini untuk mempersiapkan mudiknya. Kalau Bapak Ibu ke bengkel hari ini, betapa penuh ya. Bengkel itu antrian orang untuk persiapan kendaraan. Kemudian juga berapa banyak yang sudah nukar uang. Sudah nukar uang semua, uang receh buat di kampung. Sibuk. Bagaimana sibuk siapkan oleh-oleh, betul? Siapkan baju baru, siap banyak oleh-oleh untuk hanya pulang ke kampung. Misalkan saya cuma ke Palembang, atau Pak Teddy ke Garut misalkan, ada yang ke Bandung, ada ke Surabaya, ada ke kemana-mana aja ya. Padahal sesungguhnya persiapan kita adalah untuk kampung akhirat. Nah pertanyaannya, sudah sesibuk kita mempersiapkan kampung akhirat kita? Ya Bapak Ibu, sibuk nggak kita menyiapkan kampung akhirat kita? Contohnya sederhana, misalkan ada kenceleng datang ke kita, di kantong itu ada 300.000, kita masukkan 100.000, duit kita tinggal berapa? Hah? Salah, duit kita tinggal 100.000 tadi yang kita masukkan. Yang
Mungkin sisanya jatah tukang bakso, jatahnya tukang gado-gado, betul nggak? Kalau Bapak Ibu lihat, kalau di Bandung di salah satu universitas termuka, itu cancelingnya bentuknya kayak keranda mayat, bentuknya kalau teman-teman sorry. Jadi karena yang sesungguhnya kita bawa tadi adalah yang kita masukin ke dalam celengan itu. Nuh celengan itu Bapak Ibu, kita lihat kapankah dia penuh. Jadi kalau hari ini kita sibuk mempersiapkan mudik kita, pernahkah kita berpikir sibuk untuk mempersiapkan akhirat kita? Karena tadi hitungannya Bapak Ibu sekalian, yang sesungguhnya kita berikan di jalan Allah itu adalah yang kita bawa di akhir nanti. Jadi banyak seperti di dekat akhir Ramadan ini, sudahkah kita membayar zakat, infak, sedekah, bahkan zakat fitrah? Alhamdulillah di masjid kita sudah ada pembuka untuk petugas zakat fitrah dan termasuk zakat mal. Karena sesungguhnya kita akan bawa mati Bapak Ibu sekalian adalah yang itu tadi, bukan yang dalam rekening kita, betul? Bukan dalam rekening kita, Pak. Karena rekening kita tidak kita bawa pada waktu kita meninggal. Jadi haknya ahli waris. Bukan mobil bagus yang kita buat. Kira-kira mobil masuk kubur nggak, Pak? Nggak. Istri yang cantik masuk kubur nggak? Ibu-ibu kalau suaminya mati ikutan nggak? Nggak. Jadi, oh di luar. Yang namanya manusia itu bila dia meninggal ada 3 hal yang ikut. Yang pertama itu adalah keluarganya ke kubur ya. Kemudian ada satu lagi yaitu hartanya atau jabatannya ya. Dan satu lagi adalah amal soleh. Amal soleh itu yang akan stay dengan dia dalam kubur. Sedangkan yang 2 lagi pulang. Betul nggak? Karena Bapak Ibu sekalian, dunia ini sementara. Akhirat selama-lamanya. Jadi kalau ada lagu orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari takkan dibawa mati. Karena sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kita semuanya pasti mati. Saat ini kita berdiri di atas tanah, sebentar lagi kita di dalam tanah. Karena dunia ini cuma sebentar, tapi sebentar lagi akhirat menanti. Tahun lalu masih ada saudara saya di sini, Pak Tias almarhum. Masih kita bersenda gurau. Ya Pak Teddy ya. Masih WA dengan saya terakhir. Ngabarin saya biar hadir di majelis taklim yang ada di Al-Kausar. Tapi 5 menit kemudian beliau meninggalkan kita. Tidak ada yang tahu. Bukan soal usia. Bukan soal sakit atau nggak sehat. Ya, ada orang yang masih muda tapi meninggal. Ada orang yang lebih tua juga bisa meninggal. Ada orang yang sehat bisa meninggal. Ya, pagi hari masih di beranda, nanti sore sudah di keranda. Pagi hari masih bersama dengan keluarga, nanti malam sudah dalam kubur. Karena tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Pun minggu lalu ada tetangga kita, ya almarhum Pak Johan, Arman Johan, itu pun seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang sangka beliau akan meninggal, karena sudah meninggal. Beliau sendiri mungkin tidak tahu beliau akan meninggal. Ada yang tahu kita akan mati Bapak Ibu sekalian? Tapi yakin pasti mati? Pasti. Kayaknya siapa yang duluan nih? Kayaknya saya duluan ya, yang takziah. Ya Bapak Ibu sekalian, karena itulah banyak-banyak mengingat mati itu sesungguhnya orang yang paling cerdas. Ya, karena apapun yang kita buat di dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Yang kita punya hanya amal soleh. Dan oleh sebab itu, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberikan kesempatan di malam-malam ganjil seperti ini yang mubaraknya banyak, Bapak Ibu sekalian, mohon jangan sia-siakan. Karena umur itu tidak ada yang tahu.
Itulah sebabnya kenapa Lailatul Qadar itu capainya sampai 70 tahun, 80 tahun. Karena amalan itu mungkin ya tidak pernah dimiliki oleh umat sebelumnya, tapi karena umur kita lebih pendek daripada umat sebelumnya, itu adalah pengkali. Oleh sebab itu sebenarnya surga itu diharamkan oleh Allah kecuali umat Nabi Muhammad SAW yang masuk duluan. Baru setelah itu umat-umat yang lain, karena umat terakhir ini adalah umat yang terbaik sesungguhnya. Dan di kesempatan malam hari ini mari kita sama-sama memanfaatkan waktu yang tersisa. Gak tahu lagi kita apakah tinggal 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau besok hari kita dipanggil Allah. Karena sesungguhnya kita tidak ada yang tahu kapan kita mati, tapi kita tahu kita akan mati. Ya, yang kita lihat ini cerita dunia ini seperti nyata, dan akhirat itu adalah cerita. Sebentar lagi akhirat jadi nyata, dunia tinggal cerita. Oleh sebab itu mari kita sama-sama mempersiapkan mengamalkan malam-malam ganjil Lailatul Qadar ini untuk mengamalkan amalan yang baik semoga kita bisa mati nanti. Terutama misalkan Bapak Ibu misalkan tidak bisa beriktikaf, Bapak Ibu misalkan nggak bisa beriktikaf, niatkan iktikaf sekarang. Oleh sama-sama kita bacakan niatnya. Nah itu aku beriktikaf kan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu masuk ke masjid tadi dengan tangga, ya, berjalan doa sunatul masjid, sholat sunatul masjid, setelah itu kemudian niatkan ihtikaf, maka sepanjang ini dianggap ihtikaf. Karena sesaat waktu di ihtikaf itu Bapak Ibu dalam satu hadis itu membuat 3 jarak, nah 3 jarak antara bumi dan langit kali 3 terhadap diri kita dan api neraka. Jadi yang menghabiskan waktu sesaat itu akan dijauhkan dari siksa api neraka. Dan terutama teman-teman yang bisa hadir malam hari, yang kebetulan besok tidak kerja, misalkan bisa beriktikaf, itu akan jauh lebih baik lagi. Dan demikianlah sedikit sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri, karena telinga yang paling dekat dengan mulut saya, telinga saya sendiri. Kalau sekiranya nanti bermanfaat Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan juga bisa menjadi amal buat kita semua. Dan saya mohon maaf sekiranya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf lahir batin. Usikum anafsi berkau fadul mutakun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.